Oh, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku dan layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar dalam Kejadian pasal 38 ayat yang ke-26. Sekali lagi Kejadian 38 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena dari pasal yang ke-37 tentang Yusuf, nanti berikutnya lagi kita menemukan kisah tentang Yusuf lagi, begitu ya. Di tengah-tengah kisah kedikjayaan, di tengah kisah tentang luar biasanya pekerjaan Tuhan atau pribadi Yusuf yang sedang diarahkan, sedang dibentuk untuk mencapai rancangan Tuhan, muncul satu cerita yang agak berbeda di keluarga Yakub. Nah, ini menarik ya, Alkitab itu Alkitab yang jujur, terbuka saudara ya. Dan tentu ada pelajaran-pelajaran kehidupan di mana kita bisa mempelajari dengan baik. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah Yehuda dan Tamar ini ya, masih bagian dari keluarga besar Yakub atau masih ada hubungan dengan keluarga Yusuf. Nah, menariknya adalah kemudian Yehuda menyadari ada kesalahan yang dia lakukan ya. Bapak Ibu nanti bisa belajar, bisa cari di Google tentang istilah perkawinan levirat ya, perkawinan di mana turun temurun gitu, atau kakak menikah dengan anak pertama, kalau belum ada anak maka anak kedua melanjutkan gitu ya pernikahannya sampai ada keturunan untuk kakak nomor 1 ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ternyata ada peristiwa yang menarik di sini, dan mungkin bagi hari itu di luar nalar, kok bisa kejadian seperti itu. Tapi kemudian ada sesuatu yang harus dilakukan, karena ketahuanlah ternyata janda Tamar ini, janda dari anaknya, ternyata mengandung. Dan waktu mengandung ternyata harus dirajam hukumnya, harus dilakukan sesuai dengan masa hari itu. Bagaimana mereka ketahuan wanita karena dianggap barang, bukan dianggap sebagai manusia hari itu, maka diperlakukan sesuai atau keinginan dengan laki-laki begitu ya. Jadi laki-laki tetap nomor 1 karena merasa pilihan begitu. Ini sekali lagi patriark, modelnya masih laki-laki nomor 1. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ketika hukuman harus ditaruhkan, kemudian Tamar menunjukkan ada orang yang menanggung, memberikan tanggungan kepada saya peristiwa ini. Ini menjadi menarik. Alkitab terbuka dengan pelanggaran tentang dosa, tidak menutupi. Tapi pelajaran yang pertama yang kita lihat di sini bahwa ada tanggung jawab ketika orang melakukan pelanggaran, ketika orang melakukan sesuatu yang salah, ketika orang tadi dibilang aku salah, tidak menyerahkan Shelah anakku kepada Tamar, dan dia mengakui kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, berapanya di antara kita tidak belajar menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan? Seringkali kita coba nyalain orang lain, atau bahkan mungkin lari dari tanggung jawab. Tapi hari ini ada sebuah pelajaran menarik yang Alkitab tunjukkan. Mungkin Anda berbuat salah, mungkin Anda melakukan pelanggaran, mungkin engkau salah membuat keputusan, tetapi belajarlah untuk bertanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab, saudara ya? Nah, dalam salah satu kelas karakter building menyatakan bahwa responsibility is knowing and doing what God and man expecting from me. Mengetahui dan melakukan apa yang Tuhan dan manusia harapkan. Itu namanya tanggung jawab, gitu ya. Ketika Anda maaf nih ya, para ayah tidak mendidik anak, tidak ada waktu untuk anak, dan anak itu besar dengan kesendirian, dan satu kali anak itu menikah dan mulai menjauh dari keluarganya, dan kemudian kalau papanya sakit gak pernah datang, terus bapak marah. Kamu itu anak gak tahu diuntung, kamu itu anak yang gak pernah peduli sama papa mama. Ya kenapa? Karena pada waktu harus bertanggung jawab untuk punya waktu dengan anak, tanggung jawab untuk bersama dengan anak, tanggung jawab untuk membesarkan anak, menunjukkan teladan, tidak ditunjukkan, maka anak melihat orang lain menjadi teladan. Dan pada akhirnya hubungannya berbeda, dan kita mulai marah. Tuhan, kau tidak adil, Tuhan kau jahat, Tuhan kau sekian tahun jadi orang Kristen melayani, Tuhan tidak tolong keluarga, Tuhan tidak menolong keluargaku. Bukan Tuhan tidak menolong, tapi setiap kali tindakan yang kita lakukan ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang harus kita terima, harus kita lakukan, yang orang harapkan untuk kita lakukan. Dan Tamar mengharapkan tanggung jawab dari bapak mertuanya, dan bapak mertuanya menyadari ada tanggung jawab yang harus saya lakukan. Bapak Ibu, mari kita periksa dalam beberapa waktu belakangan ini, hari terakhir ini, apakah kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik.
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai garam dan terang, sebagai murid Kristus, sebagai bagian dari rumah Tuhan, sebagai bagian dari keluarga, sebagai ayah, ibu, anak-anak, kakak atau adik, mertua atau menantu. Apakah kita mengerjakan tanggung jawab kita? Dan yang kedua pelajarannya ada kejujuran. Ya, ini menarik. Iya, saya salah. Yehuda mengakui, iya, saya yang salah. Berapa banyak kita sulit mengakui kesalahan kita, kejujuran, integritas dalam bahasa yang lain. Padahal integritas itu sangat penting. Ya, iya, tidak, tidak. Nah, hari ini seringkali karena dosa, karena gengsi, karena tetap pengen nama baik, populer, dihormati orang, kita tidak jujur dalam hidup ini. Jangan-jangan ujianmu kemarin kamu tidak jujur. Jangan-jangan kamu nggak jujur dengan pasanganmu, mulai chat sama yang lain, mulai makan malam dengan siapa begitu saudara ya. Atau mungkin kok anak-anak muda mulai nggak jujur ya, demi mendapatkan uang lebih dari orang tuamu, engkau memberikan informasi tentang tugas lah, tentang keperluan yang lain lah, tentang harga kosnya naik lah mungkin, bensin mau habis, atau mau masukin mobil ke bengkel tapi uangnya nggak diambil dan nggak masuk ke bengkel. Hari ini apakah Anda sudah belajar untuk jujur dengan kehidupan ini? Ketika Anda nggak punya, kenapa bilang nggak punya? Iya, saya nggak punya. Tapi nanti kalau saya punya, saya akan memberi. Kenapa jadi kita hidup dengan gengsi, dengan topeng, dengan kepalsuan? Karena pada akhirnya Anda akan lelah hidup dengan kebohongan. Hari ini saya mengajak saudara, mari belajar untuk hidup dalam keterbukaan. Di hadapan Tuhan nggak ada yang bisa tersembunyi. Dan kita perlu jujur, iya, saya yang salah. Saya mau belajar, saya mau bertobat, saya mau bertumbuh. Saya berdoa dalam renungan ini, setiap saudara akan memiliki tanggung jawab, bertanggung jawab, dan hidup dalam kejujuran. Tuhan Yesus urapi setiap kami hari ini, sehingga pada waktu kami hidup, menjalani kehidupan kami belajar mengelola, bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan percayakan, bertanggung jawab dengan semua konsekuensi keputusan hidup kami, dan kami terbuka, kami punya integritas, kami hidup dalam kejujuran, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera, kami menikmati kehidupan kami, karena kami tidak menutupi apapun, kami tidak dalam kebohongan, kami tidak dalam topeng Tuhan. Hari ini Roh Kudus terus jamah kehidupan kami, pulihkan kami untuk kami mengikuti kehendak Tuhan, untuk kami bertanggung jawab, dan pada akhirnya Tuhan mengatakan, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, karena kami bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Lepaskan berkat bagi setiap kami merenungkan firman dan melakukannya setiap hari bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kejadian 38. Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi, dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri, yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shela itu besar, sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya, bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung. Lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar,
dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau," sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya, sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi. Ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada kujumpai dia," dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu." Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, "Tamar, menantumu, bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu." Lalu kata Yehuda, "Bawalah perempuan itu, supaya dibakar." Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah, siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini?" Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku." Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmizi serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar," maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah.